2018 mengatakan bahwa human capital berasal dari dua kata, yakni manusia dan kapital, dalam tanda kurung, yaitu bisa disebut dengan modal. Teori ini, konsep human capital didefinisikan menjadi tiga, yakni yang pertama itu ada human capital sebagai aspek individu, di mana konsep ini menyatakan bahwa manusia yakni merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia itu sendiri, seperti pengetahuan dan keterampilan, serta human capital merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh manusia. Untuk yang kedua, human capital merupakan pengetahuan dan keterampilan, di mana didapatkan melalui berbagai aktivitas pendidikan seperti sekolah dan kursus atau pelatihan. Konsep ini menjelaskan bahwa human capital merupakan sesuatu yang didapatkan akumulasi dalam suatu proses tertentu. Konsep ini menganggap human capital tidak berasal dari pengalaman manusia. Dan untuk yang ketiga, human capital dipandang melalui perspektif orientasi atau produksi. Rohner 1999 menyatakan bahwa human capital merupakan sumber berdasarkan dari produktivitas ekonomi manusia, yang human capital juga merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia dengan tujuan meningkatkan. Selanjutnya, yakni konsep human capital dikembangkan dalam tiga aspek utama. Yang pertama, sebagai kemampuan individual yang dimiliki manusia. Yang kedua, sebagai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, serta sebagai sumber produktivitas ekonomi yang dapat ditingkatkan melalui investasi dalam pengembangan diri. Jadi, dengan demikian, human capital merupakan hasil akumulasi dari pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas manusia dalam kegiatan ekonomi. B. Manajemen pengembangan human capital. Kajian teoris manajemen pengembangan human capital yaitu manajemen pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan, yang selanjutnya akan dibatasi dengan tenaga kependidikan yang ada pada perguruan tinggi. 1. Makna dan hakikat manajemen human capital. Sebagaimana yang kita ketahui, manajemen itu dapat diartikan pengelolaan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, hingga evaluasi. Pengembangan yaitu proses yang digunakan untuk pengembangan dan memvalidasi produk pendidikan. Pada penelitian mengikuti suatu langkah secara siklus, yang mana terdiri dari atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan tersebut melalui uji coba lapangan suatu dengan latar di mana produk tersebut akan dipakai. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Pada hakikatnya, pengembangan yaitu upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab. Menurut Woryokusumo menjelaskan bahwa pengembangan dilakukan dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan, serta kemampuan-kemampuan sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk meningkatkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal, dan pribadi mandiri. 2. Esensi manajemen pengembangan human capital. Secara umum, manajemen dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Manajemen yaitu proses kerjasama antara individu dan kelompok, serta sumber daya lainnya. Dalam mencapai tujuan, manajemen sebagai ilmu memiliki pendekatan sistematik yang selalu digunakan dalam memecahkan masalah.
Manajemen sebagai proses pengaturan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yakni teori dan strategi pengembangan human capital. Menurut Burut dan Tomolo, menyatakan pengelolaan human capital dan penerapan strategi yang bermanfaat bagi hasil dan proses transformasi setidaknya memuat hal-hal berikut. Yang pertama, kekuatan kerja sebagai realitas baru. Diyakini bahwa tujuan organisasi bukan semata-mata mencari keuntungan, melainkan komitmen saling terbuka dalam suatu lingkungan kerja. Yang kedua, faktor manusia menentukan keberhasilan tujuan organisasi melalui penerapan intelektual kapital. Yang ketiga, manusia adalah unsur terpenting untuk mencari keunggulan kompetitif melalui kreativitas dan pengetahuan yang mereka miliki dalam hubungan mereka dengan customer. Teori modern untuk melakukan pengelolaan realitas baru dalam human capital adalah cara berpikir dan perilaku baru yang radikal serta sangat dibutuhkan. Menurut Nurut dan Tomolo, menyatakan bahwa yang harus dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan human capital antara lain. Yang pertama, strategi berinvestasi melalui orang. Yang kedua, strategi mengadopsi keyakinan baru. Yang ketiga, strategi memahami budaya organisasi. Yang keempat, strategi mentransformasi praktik manajemen. Dan yang terakhir, yang kelima, memastikan kesesuaian antara keyakinan budaya dan praktik. Human capital tentunya perlu dikelola hingga organisasi benar-benar dapat menggunakan aset yang berharga tersebut. Atas dasar itu pula, maka pengelolaan pengembangan human capital perlu dilakukan di setiap organisasi, karena dengan adanya pengelolaan tersebut, maka bertujuan untuk mengetahui kualitas dari para anggota dalam organisasi. Fungsi dari human capital sendiri adalah untuk menunjang proses aktivasi organisasi seperti terciptanya tata tertib, peraturan, serta memberikan kontribusi pekerjaan yang layak secara keseluruhan sehingga para anggota mendapatkan kesejahteraan yang layak.